Pertanyaan pertama, manfaat amonia dalam kehidupan sehari-hari. Di pupuk, amonia adalah bahan baku utama pembuatan pupuk urea dan pupuk lainnya yang penting untuk pertanian. Di industri kimia, digunakan dalam pembuatan berbagai senyawa kimia seperti asam nitrat, serat sintesis atau rayon, dan bahan peledak. Di pendingin, dalam sistem pendingin seperti kulkas dan AC, amonia digunakan sebagai refrigeran. Dan terakhir di pembersih, larutan amonia encer digunakan sebagai pembersih rumah tangga, terutama untuk membersihkan kaca dan permukaan logam. Pertanyaan yang kedua yaitu reaksi pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Reaksi pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch adalah sebagai berikut. N2 gas plus 3H2 gas 2NH3 gas. Reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan, di mana nitrogen dan hidrogen bereaksi membentuk amonia. Reaksi ini dilakukan pada suhu tinggi 400 hingga 500 Celcius dan tekanan tinggi 200 hingga 350 atmosfer dengan bantuan katalis besi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan cara memperoleh amonia dengan jumlah yang banyak, namun efektif dan efisien dengan proses Haber-Bosch. Proses Haber-Bosch adalah proses industri yang paling umum digunakan untuk memproduksi amonia dalam jumlah besar. Proses ini efektif dan efisien karena bahan baku utama nitrogen dan hidrogen tersedia melimpah di alam. Nitrogen diproses dari udara, sedangkan hidrogen dapat diperoleh dari gas alam atau hasil sampingan industri lainnya. Penggunaan katalis besi mempercepat laju reaksi, sehingga amonia dapat dihasilkan lebih cepat. Lalu, suhu dan tekanan yang tinggi membantu meningkatkan hasil reaksi. Yang terakhir, gas nitrogen dan hidrogen yang tidak bereaksi dapat didaur ulang kembali di reaktor, sehingga mengurangi limbah dan peningkatan efisiensi proses. Pertanyaan yang keempat, sebutkan manfaat asam sulfat dalam kehidupan sehari-hari. Di industri pupuk, asam sulfat adalah bahan baku penting dalam pembuatan pupuk fosfat yang penting untuk pertanian. Yang kedua, di industri kimia, digunakan dalam pembuatan berbagai senyawa kimia seperti deterjen, serat sintesis, obat-obatan, dan bahan peledak. Lalu yang ketiga, di pengolahan logam, asam sulfat digunakan untuk membersihkan permukaan logam dari karat dan kotoran. Terakhir, akumulator timbal. Asam sulfat digunakan sebagai elektrolit dalam aki di mobil. Pertanyaan yang kelima, sebutkan manfaat oleum atau asam virosulfat dalam kehidupan sehari-hari. Oleum adalah larutan asam sulfat dalam SO3. Oleum digunakan dalam berbagai aplikasi antara lain seperti pembuatan asam sulfat. Oleum digunakan sebagai bahan antara dalam pembuatan asam sulfat dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Lanjut, sulfonasi. Oleum digunakan dalam reaksi sulfonasi, yaitu penambahan gugus asam sulfonat SO3H ke dalam senyawa organik. Reaksi sulfonasi digunakan dalam pembuatan deterjen, zat warna, dan obat-obatan. Tuliskan reaksi pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Proses kontak adalah proses industri yang paling umum digunakan untuk memproduksi asam sulfat. Tahap-tahap reaksi dalam proses kontak adalah sebagai berikut. Pembakaran belerang dibakar dengan udara menghasilkan gas belerang dioksida SO2 S plus 02G SO2G oksidasi SO2 menjadi SO3. Gas SO2 dioksidasi lebih lanjut menjadi gas belerang dioksida SO3 dengan panduan katalis vanadium pentoksida P205 2 SO2G plus 02G 2 SO3G. Absorbasi SO3 dalam asam sulfat. Gas SO3 yang dihasilkan kemudian diabsorbasi dalam asam sulfat pekat 98% membentuk oleum H2S207 SO3 G plus H2SO4 H2S207 1. Pengenceran oleum kemudian dihancurkan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat dengan konsentrasi yang diinginkan. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan cara memperoleh asam sulfat dan efektif dan efisiensi. Proses kontak adalah proses yang efektif dan efisien untuk produk asam sulfat karena bahan baku mudah didapat, belerang dan udara sebagai bahan baku utama mudah didapatkan dan harganya relatif murah. Katalis efektif. Pengurangan katalis vanadium pentoksida V2O5 mempercepat reaksi oksidasi SO2 menjadi SO3. Efisiensi tinggi. Proses kontak memiliki efisiensi yang tinggi karena sebagian besar belerang diubah menjadi asam sulfat. Proses berkelanjutan. Proses ini dapat dilakukan secara terus-menerus continue sehingga meningkatkan produktivitas.